Revelation, the last book in the New Testament of the Christian Bible. This book contains visions, prophecies, and messages to Christians to remain faithful and steadfast in the face of suffering. The journey of a Christian's life from the beginning to the end and back again at his second coming will be described through Revelation. This is the story. Yohanes adalah salah satu murid Yesus yang setia dan memberantas segala kejahatan duniawi dan membela Kristus di sepanjang hidupnya. Suatu hari, Yohanes sedang berdoa dan tiba-tiba sebuah pintu terbuka di langit dan sebuah suara yang dahsyat seperti bunyi sangkakala berkata, seketika itu juga Yohanes dikuasai oleh Roh Kudus dan melihat sebuah tata yang sangat indah. Di tata itu duduk seorang yang bagaikan permata yaspis dan permata saris. Pelangi bahkan melingkupi tata itu, gilang gemilang bagaikan zamrud. Di sekeliling tata ada 24 tata yang lebih kecil, dan di sana duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas. Dari tata itu keluar kilat dan suara guru yang dahsyat. Dan di depan tata ada 7 obor menyala-nyala yang melambangkan 7 roh Allah. Di depan tata ada lautan kecil yang berkilauan seperti kristal. Dan di tengah-tengah tata ada 4 makhluk yang aneh dan menakjubkan. Makhluk yang pertama seperti singa, yang kedua seperti lembu, yang ketiga wajahnya seperti manusia, dan yang keempat seperti burung Raja Wali yang terbang. Mereka memiliki 6 sayap dan penuh dengan mata di sekeliling dan di dalamnya. Siang dan malam mereka terus berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Setiap kali makhluk-makhluk itu memuji Tuhan, ke-24 tua-tua itu tersungkur dan menyembah Dia. Mereka melemparkan mahkota mereka dan berkata, Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Setelah melihat keajaiban surga dan kebesaran Allah, Yohanes sekali lagi melihat sebuah penglihatan yang menakjubkan. Yohanes melihat sebuah gulungan kitab di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta. Gulungan itu tertulis di dalam dan di luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Lalu, seorang malaikat yang gagah berseru dengan suara nyaring. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab ini dan membuka meterai-meterainya? Yohanes menangis sedih karena tidak ada seorang pun yang layak membuka gulungan kitab itu. Lalu, datanglah seorang dari tua-tua itu berkata kepada Yohanes, Jangan engkau menangis. Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Kemudian, Yohanes melihat seekor anak domba yang berdiri di tengah tahta. Anak domba itu seperti telah disembelih, tetapi dia hidup. Dia bertanduk 7 dan bermata 7, yang melambangkan 7 roh Allah. Anak domba itu datang dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta. Ketika anak domba mengambil gulungan kitab itu, keempat makhluk dan 24 tua-tua tersungkur menyembahnya. Mereka memegang kecapi dan cawan emas berisi kemenyan yang melambangkan doa-doa orang kudus. Mereka menyanyikan nyanyian baru. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kemudian, Yohanes melihat dan mendengar suara banyak malaikat, makhluk, dan tua-tua. Mereka berseru dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Penglihatan Yohanes ini menunjukkan bahwa hanya anak domba, yaitu Yesus Kristus, yang layak membuka gulungan kitab dan menerima segala pujian dan hormat.
Wahyu ini menggambarkan pembukaan 6 materai oleh anak domba yang mewakili berbagai peristiwa akhir zaman. Ketika materai pertama dibuka, Yohanes melihat seekor kuda putih, penunggangnya memegang panah dan diberi mahkota. Dan terdengar suara dari salah satu dari keempat makhluk. Suara itu seperti bunyi guru berkata, Mari. Materai kedua dibuka dan makhluk yang kedua berkata, Mari. dan muncul kuda merah padam. Penunggangnya diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari bumi, sehingga orang-orang saling membunuh. Ia memegang pedang besar. Materai ketiga dibuka, dan makhluk yang ketiga berkata, Mari. dan muncul kuda hitam, penunggangnya memegang timbangan di tangannya. Materai keempat dibuka, dan makhluk yang keempat berkata, Mari. maka muncul kuda hijau kuning, penunggangnya bernama Maut, diikuti oleh kerajaan maut. Mereka diberi kuasa untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, penyakit, dan binatang buas. Materai kelima dibuka, dan Yohanes melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah di bawah mezbah. Mereka diberikan jubah putih dan diminta untuk beristirahat sampai jumlah saudara mereka yang akan dibunuh digenapi. Materai keenam dibuka, dan terjadi gempa bumi dahsyat. Matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah, bintang-bintang berjatuhan, langit menyusut, dan gunung-gunung serta pulau-pulau bergeser. Raja-raja, pembesar-pembesar, orang-orang kaya, dan semua orang bersembunyi di gua-gua. Setelahnya, Yohanes pun kembali melihat penglihatan yang luar biasa tentang perlindungan Allah bagi umatnya. Yohanes melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin tertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Tiba-tiba muncul malaikat lain dari timur, membawa materai Allah, tanda perlindungan dari Allah. Setelah itu, Yohanes melihat kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung, dari semua bangsa dan suku. Mereka memakai jubah putih dan memegang daun palem, tanda kemenangan. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba." Semua malaikat, tua-tua, dan makhluk hidup menyembah Allah di hadapan tahta. Suasana dipenuhi dengan pujian dan penyembahan. Seorang tua-tua menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah melewati kesusahan besar dan telah mencuci jubah mereka dalam darah anak domba. Mereka melayani Allah siang dan malam di bait sucinya. Allah akan melindungi dan mereka tidak akan lapar, haus, atau kepanasan lagi. Anak domba akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus air mata mereka. Wahyu ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu melindungi umatnya di tengah kesusahan, meskipun itu terlihat mustahil. Materai ketujuh dibuka. Seketika, surga hening tanpa suara, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu, 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah diberikan 7 sangkakala, masing-masing 1. Malaikat yang lain datang dan pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas. Kemenyan yang banyak diberikan kepadanya untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus yang berdiri di mezbah emas itu. Setelah doa mereka naik di hadapan Allah, salah seorang malaikat mengambil pedupaan, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka tergoncanglah bumi dengan gempa yang dahsyat. Bunyi guru seakan bumi akan meledak dan disertai dengan halilintar. Penglihatan Yohanes pada Wahyu 8 mengenai pelepasan sangkakala ini menunjukkan penghukuman Allah atas dosa-dosa dan kesengsaraan manusia.